Disuruh ceramah. Disuruh ceramah. Seakhir disuruh ceramah tentang Maulid. InsyaAllah. Kasih. Aziz, Aziz. Kereta kunci baik. Sebab ada sini buku komputer sini. Bukan komputer, buku kitab-kitab situ. Bismillah. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا بارك على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا بارك على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita dalam kajian ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan segala bentuk keberkatan di dalam kehidupan kita. Tajuk yang saya nak bincangkan sebenarnya adalah kepemimpinan di dalam keluarga. Tapi saya diminta oleh pihak masjid untuk melanjutkan ceramah tentang hari Maulid keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejauh mana Maulid ini dapat menguatkan keimanan kita mengikut konsep
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tajuk yang cukup indah. Kita telah menjelaskan pada awal bulan Rabiul Awal bahwa Maulid ini merupakan lambang keimanan. Kenapa? Sebab kita mengagungkan seorang Nabi dan Rasul yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang mengagungkan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengagungkan. Makanya itu ulama kata pujilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setinggi langit selama tidak melintasi sifat Rasul, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya itu dalam Al-Burdah datang Al-Imam Busiri menyifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari itu orang tidak mengharapkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu benar. Itu benar dalam riwayat. Nah, kenapa pula kita nak menjadikan apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Busiri mengandungi syirik? Sedangkan hadis mengatakan waktu kita di padang mahsyar Allah sangat murka terhadap jin dan manusia, perbuatan makhluk melanggar peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu itu karena lamanya kita di padang mahsyar, matahari sejengkal, manusia sudah bosan, minta kepada Allah sama ada ke neraka, tak peduli. Neraka ke surga, tak peduli. Karena azab yang paling pedih satu jengkal matahari. Nah, tapi kalau mereka tahu bahwa neraka lebih hebat lagi daripada padang mahsyar, tentu mereka tidak mengambil kesimpulan demikian. Nah, dan kita juga akan jelaskan bahwa ada orang di padang mahsyar, dan kita ini sudah jelaskan ada 7 kelompok yang mana mendapat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antaranya pembesar negara yang adil. Nah, orang yang tidak mudah tergoda dengan perempuan, perhatiannya selalu bergantung kepada masjid. Tentunya orang yang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak dijelaskan di dalam hadis itu yang 7 itu orang yang bergembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi secara lazimnya terdapat di sana. Nah, kan dikatakan man ahabbani dakhalal jannah, barang siapa yang mencintai saya pasti masuk surga. Sayyiduna Anas bin Malik, seorang sahabat yang mulia, ibunya menyerahkan beliau kepada Rasulullah untuk khidmat. Dia seorang alim daripada sahabat. Meskipun demikian, dia merasa amalan dia tidak cukup bila mana dibandingkan sahabat yang lain seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nah, dia kata, ya Rasulullah, aku tak sama dengan mereka, tapi saya mereka, saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, mencintai. Kata Sayyidina Anas bin Malik, alhamdulillah, meskipun saya punya amalan tidak banyak, saya cinta Rasulullah, cinta Abu Bakar, semua. InsyaAllah mudah-mudahan saya bersama mereka di surga. Cinta saja. Biasanya kalau kita mencintai akan diiringi dengan amalan yang baik. Ingat tuan-tuan, bahwa cinta merupakan
derajah keimanan yang tertinggi. Nah, meskipun sebahagian ulama mengkategorikan ar-ridha, keridhaan, merupakan salah satu daripada tingkatan kecintaan, bahagian daripada kecintaan. Nah, tapi Al-Imam Ghazali melihat al-mahabbatu adalah yang paling tertinggi. Maksudnya apa? Maksudnya bila mana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai orang-orang beriman, berarti kita berada pada tempat yang paling tinggi. Meskipun amalan kita terhad. Nah, ada orang kata, untuk apa kita maulid? Sedangkan kita tak laksanakan lagi undang-undang Islam, tak laksanakan lagi tuntutan agama. Kita katakan laksanakan mengikut kemampuan. Jaga rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan selamat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mencintai dirinya sebagai lambang keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Untuk apa puasa hari Senin?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzaka yauma wulidtu fi." Karena hari Senin itu adalah hari aku diputrakan. Dia menggunakan wa dzaka, tak mengatakan wa hadza. Tinggi kedudukan dia. Wa dzaka yauma wulidtu fi. Karena hari Senin itu adalah hari aku diputrakan. Disebutkan diputrakan, wulidtu, al-maulid. Nah, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang telah mensyariatkan kepada umatnya supaya menjunjung tinggi hari Senin. Kenapa? Sebab hari keputraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kata, kenapa tak berpuasa? Ulama menjawab, sebab kita bergembira mengikut sarana yang kita lakukan. Kita nak minum air, menghidangkan kepada orang makanan yang bagus dan minuman yang sedap-sedap, karena hari keputraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nilainya tinggi. Nah, mendapat berkah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Suyuti dan banyak ulama, sehingga mereka mengatakan bila mana kita mengadakan hari keputraan, menyambut hari keputraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca maulid, apalagi memanggil orang untuk kita menjamu mereka, maka insyaallah setahun penuh sampai maulid akan datang, kita akan mendapat keamanan di dalam kehidupan kita. Nah, bahkan ada sebagian ulama yang menterjihkan bahwa itu lebih hebat daripada malam Lailatul Qadar. Saat malam Lailatul Qadar ini, kalau malam maulid atau hari maulid adalah hari diputrakan rahmatan lil alamin. Nah, baginda Rasulullah SAW yang membawa rahmat seluruh alam. Nah, Lailatul Qadar diagungkan sebab dia punya punca awalnya karena Rasulullah SAW. Kalau tidak ada Rasulullah SAW, mana ada Lailatul Qadar? Nah, jadi mesti kita agungkan. Nah, karena Rasulullah SAW sendiri agungkan. Saya tak mengatakan Lailatul Qadar malam
merayakan Maulid lebih hebat daripada Lailatul Qadar. Ada ulama yang mengatakan demikian. Jangan salah digunting kita punya pembicaraan masuk di YouTube. Ada sebagian ulama, dan itu alasannya kuat. Nah, supaya apa? Kita mendapatkan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan kita yang paling penting adalah keberkatan. Kalau Allah memberikan keberkatan di dalam kehidupan kita, maka kita senang lenang. Kata Imam Al-Akbar Syekhul Azhar Abdul Halim Mahmud, yang paling penting adalah keberkatan. Apa arti keberkatan? Keberkatan merupakan rahasia Tuhan yang diletakkan pada sesuatu apapun, baik benda yang tidak bernyawa atau yang bernyawa. Bila mana keberkatan itu ada, berarti dia akan bergerak mengikut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah memberkati gaji kita, berarti gaji kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam kehidupan kita, apa-apa yang kita perolehi, harta yang kita perolehi, Allah akan tanya bagaimana kita perolehi. Nah, haram ke atau halal? Lepas kita perolehi, Allah akan tanya kita, kemana kita nafkahkan? Takkan lepas. Tapi kalau Allah memberkati gaji kita, maka Dia akan memberikan gaji yang halal. Allah akan memberikan petunjuk supaya kita menafkahkan kita punya keuangan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya memperbanyak kita berdoa dengan Allahumma barikli, berkatilah saya fi mali wa zaujati wa zauji wa auladi, atau zaujati wa azwaji, berkatilah saya ya Allah pada harta saya, suami saya, istri-istri saya, segala apa yang saya miliki, anak-anak saya. Berarti apa? Kalau diterima doa kita, berarti Allah tidak akan tanya kita, sebab sudah diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Abdul Halim Mahmud Al-Imamul Akbar. Kita minta banyak-banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita mendapat keberkatan. Bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Makanya itu ulama mengatakan adalah Rabiul Anwar. Nah, bukan Rabiul Nur. Rabiul Anwar, bulan Rabiul Awal yang penuh dengan cahaya. Nah, di dalam kita merayakan Maulid, kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca Maulid, kita akan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita adakan pada setiap hari. Nah, sesudah solat Isya, nah, semestinya ditekankan juga setiap sudah solat, ditekankan kita qiyam seakan-akan kita membayangkan Rasulullah ada di hadapan kita. Sebagaimana Al-Ansar waktu menyambut Rasulullah, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Nah, sampai terakhir para Ansar menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan menulis diwan tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia kata tala'al badru alaina.
bulan purnama sedang datang kepada kami, muncul kepada kami. Apakah itu bid'ah? Bagi orang yang tidak membaca dan tidak menggunakan akal pikiran dia menganggap bid'ah. Semuanya bid'ah. Padahal itu merupakan lamban keimanan. Menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man shalla alayya marrah," barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, sallallahu alaihi asyra, maka niscaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kalau 10 kali, Allah akan berselawat 100 kali. Bait yang kita baca sekitar 30, yang lain banyak lagi, berarti 300. Nah, 300 Allah berselawat kepada kita 300. Nah, bagaimana kalau seorang itu dia berselawat tiap-tiap hari 1000 kali? Allah, insyaallah, mudah-mudahan orang yang paling berbahagia di akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dekat kepada aku, orang yang paling banyak berselawat. Makanya itu Sayyiduna Ubay bin Ka'b, seorang alim daripada sahabat, pakar tafsir, dia mengatakan, saya nak panjang, hadis yang panjang, kita sudah pernah bacakan. Dia kata, setelah perbualan antara Rasulullah yang panjang, nak berselawat 1/4, kata Rasulullah, itu lebih baik. 1/2 itu lebih baik. 1/3, 2/3. Nah, kata Rasulullah, kalau berselawat banyak lagi lebih bagus lagi. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'b, jadi kalau begitu semua waktunya adalah digunakan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ubay bin Ka'b, kalau begitu engkau sungguh nak melakukan itu, idzan tukfa hammak, segala kesusahan kamu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, yakfillahu hammak, Allah lah yang akan menyelesaikan segala kesusahan kamu. Makanya itu Al-Imam Al-Jazuli menulis satu kitab, semuanya bentuk selawat. Banyak orang yang nak berjumpa dengan Rasulullah membaca kitab ini, kitab Al-Imam Al-Jazuli. Nah, supaya boleh berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, menunjukkan kita punya perjalanan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benar. Nah, jadi kita pada bulan ini kita dengan niat banyak berselawat kepada Rasulullah, target kita nak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi, untuk menandakan bahawa kita punya keimanan adalah betul menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lambang keimanan dan merupakan salah satu daripada rukun syahadat, di mana syahadat ini merupakan awal rukun Islam. Bahkan dia mewakili semuanya. Bila mana tidak disebutkan rukun iman, dia mengandungi rukun Islam wal iman wal ihsan. Makanya itu Al-Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, dalam bab Al-Aqidah, dia menulis dalam tajuk Qawaidul Aqaid, formula akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia hanya membahas tentang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Aku bersaksi kepada Allah. Nah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwa tiada rasul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Bila mana kita bersaksi, maka malaikat menyaksikan dan Allah menyaksikan sebelum malaikat. Makanya pentingnya kita mengulang-ulangi syahadat ini. Dan yang terbaik, mengikut sebagian ulama, waktu menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk apa? Supaya syahadat kita dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana syahadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita orang yang berbahagia. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, bila mana amalan saya, amalan apapun, ini syahadat kita nih, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekali, saya nak diterima oleh Allah biarpun sekali, menunjukkan saya dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa. Berarti bila mana Allah sudah mencatat kita di Lauhin Mahfuz kita sebagai orang bertakwa, maka kita insyaallah tidak akan disentuh api neraka. Sudah ditulis dan tidak mungkin Allah hapuskan. Maka itu kita mesti berusaha. Naam. Bila mana bersyahadat, sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lambang keimanan. Makanya itu kita setelah kita bersyahadat di dalam salat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang hadis sahih. Dalam hadis yang lain juga sahih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Warid juga, sahih juga. Dalam riwayat yang lain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ saja ke? Tak. Kita sudah sebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kata Al-Imam Nawawi, itulah selawat yang paling indah. Maksudnya paling indah sebab keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Jibril, daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu pahalanya lebih hebat lagi. Nah, memanglah semua salawat adalah baik, tapi dalam salat mesti ni. Nah, dan barang siapa yang mengatakan ada salawat lebih hebat daripada as-salat Ibrahimiyah, maka dia memperkecilkan apa yang telah diagungkan oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abdul Halim Mahmud mengatakan, yang membaca 1000 kali as-salatul Ibrahimiyah, insyaallah akan berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan cara yang ulama ajarkan dengan kita. Nah, memanglah ulama mengatakan meskipun kita berselawat dalam keadaan lalai, Allah terima. Orang nonton TV, Allahumma shalli alaihi, Allah terima. Tapi lebih hebat lagi
Kata ulama, bila mana kita berselawat, kita menghadirkan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya maqam di Madinah bagi orang yang sudah biasa umrah dan haji. Membayangkan bahwa di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqamnya. Naam. Dan bila mana kita membayangkan, berarti pahala kita sangat tinggi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya itu dianggap amalan yang terbaik. Kalau tidak, takkan Allah dalam surat Al-Ahzab mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah sendiri, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, apa yang dikerjakan? Yusalluna 'alan nabi. Senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan Rasulullah uban, ada mengatakan 20 biji helai ubannya sebab memperhatikan umatnya. Siapa pula umat aku? Macam mana umat aku? Nah, Rasulullah memperhatikan kita. Nah, dalam hadis dia katakan syayyabatni hudun wa akhawatuha, aku jadi uban karena memperhatikan suratul Hud di mana menceritakan tentang orang-orang yang akan diazab di akhirat. Bagaimana keadaan umat aku? Nah, maka itu Rasulullah SAW senantiasa bila mana minta, Allah memberikan peluang untuk meminta, memohon, pertama diutamakan umatnya, ummati, ummati. Nah, kita hanya disuruh berselawat. Makanya itu waktu kita bersyahadat, kalau kita tak berselawat, batal kita punya salat. Nah, kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Batal salat dia. Mesti ulang balik. Nah, dia menjadi rukun dalam hal ini. Terutamanya bila mana sudah disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan. Nah, mesti berselawat, wajib berselawat. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dia kata al-bakhilu, orang yang paling bakhil. Biasanya bila mana disebutkan al-bakhil ini menunjukkan perintah yang datang sesudahnya adalah wajib. Sebab bakhil tidak ada tempatnya kecuali neraka. Orang yang masuk syurga tak ada bakhil. Yang neraka masuk. Orang bakhil masuk neraka ni. Dia kata al-bakhilu, orang yang bakhil sungguh, man idza dzukirtu, bila mana saya disebut nama aku, lam yusalli alayya, tak berselawat kepada aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mesti melatih diri kita untuk mengikuti akhlak Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang paling indah. Apa itu yang paling indah? Senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, engkau sungguh-sungguh dah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka berselawatlah sebagaimana Allah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi yang mulia ini, dan menyerahkan diri kepadanya. Ada dua makna. Wa sallimu taslima, dan berikanlah salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bila mana kita datang ke Madinah, kita berselawat, Allahumma salli alaika ya Rasulullah,
Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam sejahtera kepadamu ya Rasulullah. Allah. Bila mana Rasulullah jawab salam kita, berarti salam itu adalah negeri yang penuh dengan keamanan, berarti kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis Rasulullah jawab salawat kita. Dan dia doakan lagi. Wa alaikassalam. Keselamatan atas kamu, berarti kita akan selamat. Makanya itu kita dalam salat kita membayangkan, Naam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Allah. Kesejahteraan ke atasmu ya Rasulullah, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Allah meliputkan rahmatnya kepada engkau wahai Nabi yang mulia. An-nabiyyu. Naam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kita seakan-akan berhadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu berhadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh sebutkan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti kita agungkan. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi yang mulia. An-nabiyyu. Dia tak mengatakan assalamu alayka ayyuha ya Muhammad. Dianggap kurang ajar, tidak sopan. Allah mengajarkan kita ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tentu Rasulullah akan menjawab kita, sebab Rasulullah di kuburannya, di makamnya hidup. Senantiasa bila mana kita berselawat dan memberikan salam, Allah kembalikan rohnya ke dalam jasanya untuk menjawab kita salat dan taslim kita. Jadi beruntunglah bagi orang yang senantiasa berselawat dan bertaslim. Amalan kurang, tapi bila mana kita berselawat banyak, insya-Allah Allah akan sempurnakan amalan kita. Nah, ini Allah yang berselawat. Wasallimu taslima. Makna yang kedua berarti kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan kita laksanakan mengikut kemampuan kita. Apa yang dilarang adalah tinggalkan sama sekali. Jadi kita pada malam ini insya-Allah, mulai pada malam ini jangan lupa banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Kalau yang terbaik 1000 di waktu siang dan 1000 di waktu malam, insya-Allah ditanggung masuk syurga, insya-Allah. Dan mudah-mudahan waktu kita meninggal dunia Rasulullah menyambut kita. Dan mudah-mudahan setelah kita ditanya oleh Munkar wa Nakir, Allah yang pertama ziarah kuburan kita, insya-Allah taala. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, insya-Allah bila mana kita mendapat lagi peluang, kita akan sambung round yang ketiga tentang Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil 'alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu wa sa'ir bilad al-Islam waghfir lana wa liwalidina wa li abaina wa ummahatina wa mashayikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa anzil 'alaina min barakatik wa sakanatik wa nafahatik waqdi هوائج السائلين واشف مرضاهم ومرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ووفق أولادهم وأولادنا وانصر إخواننا المستضعفين والمرابطين والمجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وخاصة إخواننا في غزة وفلسطين. انصرهم على أعدائك
أعداء الدين يا قوي يا متين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.